Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Fadilah dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin UNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa itu microlearning. Microlearning terdiri dari dua kata, mikro atau mikro yang berarti ukuran kecil, dan learning atau kegiatan belajar, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar dengan skala yang kecil. Microlearning digunakan sebagai strategi dalam merancang konten belajar menjadi segmen-segmen kecil dan terfokus. Microlearning berisi metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh para pengajar dengan cara yang lebih singkat sehingga pembelajaran bisa lebih cepat tersampaikan, lebih terjangkau, dan fleksibel. Tidak seperti metode pembelajaran konvensional yang melibatkan kuliah atau kursus yang panjang. Microlearning berfokus pada penyampaian informasi dalam jumlah kecil dan tepat sasaran, yang dapat dengan mudah dikonsumsi dan dipertahankan oleh para pelajar. Peningkatan popularitasnya sangat berkaitan dengan formatnya yang sangat menarik dan fleksibilitas. Tambahan yang sesuai dengan jadwal yang sibuk serta mendukung konsep pembelajaran seumur hidup. Berapa sih waktu jam belajar yang efisien? Menurut para ahli, dikutip dalam website Universitas Medan Area, waktu belajar pelajar berbeda di tiap umurnya. Konon, sains telah menunjukkan bahwa belajar paling efektif antara jam 10 pagi sampai jam 2 siang, dan dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Saat otak berada dalam mode akuisisi, pembelajaran setelah waktu itu atau jam itu cenderung akan menyebabkan kejenuhan, sehingga konsentrasi pelajar akan menurun dan efisiensi pembelajaran akan ikut menurun. Oleh karena itu, penting untuk memahami beberapa lama pembelajaran terbaik yang akan diberikan oleh guru. Sebelum memulai pembelajaran di kelas, penggunaan microlearning yang tidak membutuhkan waktu banyak karena langsung menyampaikan materi inti akan sangat membantu pelajar dapat mendapatkan semua materi yang dibutuhkan ketika masih fokus sehingga efisiensi pembelajaran akan meningkat. Langkah-langkah untuk merancang modul pembelajaran mikro yang efektif. Yang pertama, mulailah dengan menentukan tujuan pembelajaran yang luas dan tujuan pembelajaran utama dari suatu unit. Mulailah dengan menentukan tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai secara keseluruhan, konsep, unit, atau tema. Yang lebih besar apa yang menurut Anda akan bermanfaat untuk dipecah menjadi pembelajaran yang lebih kecil. Tentukan tujuan pembelajarannya. Kedua, jabarkan setiap tujuan pembelajaran ke dalam satu pelajaran mikro. Setelah Anda memiliki tujuan pembelajaran, buatlah serangkaian modul berukuran kecil yang mengambil setiap tujuan pembelajaran dan mengubahnya menjadi hasil yang dapat diukur secara individual, spesifik, dan dapat dicapai melalui satu pelajaran mikro. Ketiga, memasukkan elemen multimedia yang padat informasi dan memilih format konten terbaik. Sekarang, pilihlah format terbaik untuk setiap modul berdasarkan jenis konten yang ingin Anda sampaikan. Ini bisa dalam bentuk video, permainan interaktif, kuis, atau bahkan artikel pendek. Pastikan untuk memasukkan elemen multimedia ke dalam setiap pelajaran mikro. Elemen multimedia seperti gambar, video, dan audio dapat membantu membuat konten menjadi lebih menarik dan mudah diingat. Keempat, memperkenalkan modul dan konteks pembelajaran mikro kepada peserta didik. Ketika tiba waktunya untuk memperkenalkan pelajaran mikro ini kepada siswa Anda, perkenalkan konteks yang lebih besar dari semua pelajaran mikro terlebih dahulu, dan berikan konteks untuk apa yang akan mereka pelajari. Ketika memberikan setiap pelajaran mikro, jelaskan dengan jelas tujuan pembelajaran utama untuk modul tersebut. Contoh pembelajaran mikro yang digunakan di dalam kelas. Yang pertama, pelajaran video pendek. Video pendek adalah cara yang sangat efektif untuk menyampaikan konten pembelajaran mikro dan merupakan contoh unggulan. Di era modern perangkat seluler, streaming konten yang konstan meningkatkan permintaan keterlibatan dan simulasi interaktif dan rentang perhatian yang lebih pendek. Ada banyak video edukasi berdurasi pendek yang tersedia di platform online, situs web edukasi, dan YouTube.
Pendidik juga dapat memasukkan elemen interaktif seperti kuis atau pertanyaan diskusi untuk melibatkan siswa lebih jauh. Lihat EduPuzzle untuk video kuis interaktif. Yang kedua, kuis atau kartu flash interaktif. Kuis interaktif dan kartu flash kosakata adalah cara lain yang bagus untuk memperkuat tujuan pembelajaran, sekaligus membuat siswa tetap terlibat. Kuis dapat dirancang agar menyenangkan dan menarik dengan elemen-elemen multimedia seperti gambar dan video, dan dapat disampaikan dalam berbagai format seperti pilihan ganda, benar atau salah, dan mengisi bagian yang kosong. Dan masih banyak lagi. Kartu flash yang berfokus pada kosakata adalah format pertanyaan lain yang merupakan contoh yang bagus untuk pembelajaran mikro, karena siswa dapat melatih banyak kosakata dan membahas banyak materi dalam format yang ringkas. Yang ketiga, gamifikasi. Gamifikasi adalah cara yang bagus untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran mikro dengan memasukkan elemen-elemen permainan seperti poin, lencana, dan papan peringkat. Sebagai contoh, guru dapat membuat permainan berbasis kuis yang memperkuat tujuan pembelajaran sekaligus memungkinkan siswa untuk berkompetisi satu sama lain. Yang keempat, ruang kelas terbalik. Banyak manfaat dari microlearning adalah fakta bahwa microlearning ramah seluler, mudah diakses, dan singkat untuk gaya hidup saat berpergian. Jadi, contoh yang bagus untuk menggunakan pembelajaran mikro adalah ruang dengan ruang kelas yang dibalik, dan Anda dapat menggunakan waktu di kelas untuk mengingat kembali tujuan pembelajaran. Kesimpulan, microlearning adalah alat yang ampuh untuk melibatkan siswa dan memberikan hasil pembelajaran yang ditargetkan. Dengan memecah topik-topik yang rumit menjadi modul-modul kecil dan memasukkan elemen-elemen interaktif, dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Manfaat pembelajaran mikro jauh lebih besar daripada kekurangannya. Dengan desain dan strategi implementasi yang tepat, para pengajar dapat menggunakan pembelajaran mikro untuk meningkatkan pengalaman belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.